Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan perkenalkan nama saya Saifia Kusumordani dari Fakultas Vokasi D4K3 Universitas Balikpapan dengan NPM 207052681 kelas A2. Di sini saya akan membahas seberapa pentingnya MSDS atau yang biasa disebut material datasheet. MSDS merupakan singkatan dari Material Datasheet atau dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut Lembar Data Keselamatan Bahan. MSDS sendiri merupakan dokumen yang berisi tentang potensi bahaya dari keselamatan, kebakaran, reaktivitas, dan juga cara kerja yang aman dengan produk bahan kimia tersebut. Informasi yang terdapat dalam MSDS setidaknya mencakup 16 bagian, yaitu Bagian 1, identifikasi, yang berisi tentang informasi pengidentifikasi produk, nama pabrikan atau distributor, alamat, nomor telepon darurat, penggunaan yang disarankan, dan juga pembatasan penggunaan. Bagian 2, identifikasi bahaya. Berisi tentang informasi semua bahaya mengenai bahan kimia tersebut dan elemen label yang diperlukan. Bagian 3, komposisi atau informasi tentang bahan, yang berisi tentang informasi mengenai bahan kimia tersebut dan juga klaim rahasia dagang. Bagian 4, tindakan pertolongan pertama, yang berisi tentang informasi perawatan pertolongan pertama yang diperlukan jika terpapar bahan kimia atau gejala paparan. Bagian 5, tindakan pencegahan kebakaran, yang berisi tentang informasi teknik dan peralatan yang direkomendasikan dalam memadamkan api yang melibatkan bahan kimia dan juga bahaya yang mungkin terjadi pada saat kebakaran. Bagian 6, tindakan pelepasan tidak sengaja, yang berisi tentang informasi langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi adanya tumpahan atau pelepasan yang melibatkan bahan kimia, termasuk prosedur darurat, peralatan pelindung, metode penahanan, dan pembersihan yang tepat. Bagian 7, penanganan dan penyimpanan, yang berisi tentang informasi pencegahan tentang penanganan dan penyimpanan yang aman, termasuk ketidakcocokan. Bagian 8, kontrol pemaparan atau perlindungan pribadi, yang berisi tentang batas pemajanan yang diizinkan, nilai ambang batas, kontrol teknik yang sesuai, dan juga peralatan perlindungan pribadi. Bagian 9, sifat fisik dan kimia, yang berisi tentang informasi karakteristik tentang bahan kimia tersebut. Bagian 10, stabilitas dan reaktivitas, yang berisi tentang informasi stabilitas kimia dan juga kemungkinan reaksi berbahaya. Bagian 11, informasi toksikologis, yang berisi tentang rute pemaparan seperti penghirupan, tertelan, kontak dengan penyerapan, gejala, efek akut dan kronis, dan juga tindakan toksisitas numerik. Bagian 12, informasi ekologis, yang berisi tentang bagaimana bahan kimia dapat mempengaruhi lingkungan dan juga lama efeknya. Bagian 13, pertimbangan pembuangan, yang menjelaskan tentang penanganan limbah dan metode pembuangan yang aman termasuk pembuangan kemasan yang terkontaminasi. Bagian 14, informasi pengangkutan, yang berisi tentang persyaratan pengemasan, penandaan, dan pemberian label untuk pengiriman bahan kimia yang berbahaya.
Bagian 15, informasi pengaturan, yang berisi tentang menunjukkan peraturan yang berlaku untuk bahan kimia. Bagian 16, informasi lain, yang termasuk tanggal persiapan atau revisi terakhir. Itulah ke-16 bagian informasi yang terdapat pada MSDS. Penting bagi kita membaca dan memahami MSDS dari bahan kimia yang akan kita gunakan, sehingga kita akan terhindar dari bahaya-bahaya yang akan membahayakan diri kita, orang lain, dan juga lingkungan sekitar. Karena nantinya kita pun akan tahu cara penanggulangan atau juga penanganan yang akan kita lakukan pada bahan tersebut. Sehingga tempatkan MSDS itu di area yang mudah kita jangkau dan juga di dekat bahan kimia yang akan kita pakai. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.